yang mengekali wudu, artinya orang yang selalu dalam keadaan suci, Allah akan memuliakan dia dengan beberapa kemuliaan. Pertama, taraghabul malaikah fi suhbatih. Malaikat rahmat senang berada di dekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang selalu memberikan kita anugerah dan berbagai macam nikmat lainnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadits ats-tsalits wal 20, hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wasabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw hujjatun 'alaik, kullun nasi yagdu taba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, rawahu Muslim. Dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Sebagian daripada pensyarah hadis ini menyatakan at-tuhuru syatrul iman itu artinya adalah berwudu bagian daripada iman. Berwudu bagian daripada iman. Dengan sebab berwudu, maka segala dosa baik yang ada di tangan, dosa yang ada di mulut, di kaki dan lainnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melaksanakan wudu, maka itu iman yazid akan bertambah. Sekali kita berwudu, iman kita bertambah. 2 kali kita berwudu, iman kita terus bertambah. Karena itu wudu adalah bagian daripada iman.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Fa inna malakal maut idza qabada ruha 'abdin wa huwa ala wudu' kutibat lahu syahadah." Ujar Nabi kita, "Wahai Anas." Anas ini sahabat sekaligus pembantu atau khadam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Anas, jika engkau bisa, jika engkau mampu, bahwa engkau itu selamanya atas keadaan suci, perbuatlah ulihmu, laksanakanlah ulihmu." Artinya kalau kamu bisa, wahai Anas, dalam keadaan wudu, begitu batal berwudu, batal berwudu, artinya dalam keadaan suci, lakukanlah kalau kamu bisa, kalau kamu mampu. Sesungguhnya malaikat maut atau Israel, apabila dia mengambil ruh seorang hamba dan hamba itu dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, maka ditulis bagi hamba itu syahadah. Artinya hamba itu digolongkan orang yang mati syahid. Orang yang mati dalam keadaan wudu itu mati syahid, apalagi mati dalam keadaan sembahyang. Orang dalam keadaan wudu aja, walaupun ia sedang makan, walaupun ia sedang berkendaraan, walaupun ia sedang gimana, tapi dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, dia mati, matinya ditulis sebagai mati syahid. Qala ba'dul arifin, man dawama ala wudu'in akramahullah ta'ala bil karamatin. Sebagian orang yang arif mengatakan, orang yang mengekali wudu, artinya orang yang selalu dalam keadaan suci, Allah akan memuliakan dia dengan beberapa kemuliaan. Pertama, taraghabul malaikah fi suhbatih. Malaikat rahmat senang berada di dekatnya. Kemana kita pergi, di mana kita berada, kita selalu dikelilingi oleh malaikat kalau kita dalam keadaan suci. Kemudian lagi, wala yazalul qalamu ratban min katbi thawabi, senantiasa pinah malaikat itu basah daripada menulis pahalanya. Jadi orang dalam keadaan suci itu selalu dalam pahala. Nah, kita berwudu misalnya, kita berwudu 2 jam, hanya kita batal. Nah, 2 jam itu kita selalu ditulis berbuat kebaikan. Anda kata kita batal berwudu pulang, nah ditulis pulang sebagai kebaikan. Jadi orang yang kada batal wudu itu selalu berada dalam kebaikan, selalu ditulis mendapat pahala. Wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu, anggota-anggota tubuh orang yang berwudu itu bertasbih kepada Allah. Nah, jadi walaupun mulut kita kada bertasbih, walaupun tangan kita kada mengetik tasbih, tapi kita dalam keadaan wudu itu sudah otomatis anggota tubuh kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza nama ba'atha Allahu ilaihi al-malaikatan yahfazunahu min syarri as-saqalain. Dan apabila dia tidur dalam keadaan wudu, Allah mengutus kepadanya malaikat khusus. Malaikat khusus diutus untuk menjaga dia dari kejahatan jin dan manusia. Diparamaya orang, disihir orang kada mampan. Karena sihir itu biasa masuk dalam keadaan kita guring.
Tapi kalau kita guring dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, ada malaikat yang dikirim Allah untuk menjaga kita dari hal-hal yang demikian itu. Wa yusahhilullah ta'ala alaihi sakaratul maut. Allah mudahkan atasnya menghadapi kematian. Jadi dia kada kalau diuduakan orang garing itu. Bisa sudah berkelantang aja lagi ditilam, sudah sakit parah, tapi sadar saja orang ini masih sadar. Nah, diuduakan. Kita masih mau uduakan, ini suruh berniat aja. Kita basuhkan muhanya, basuhkan tangannya, sabuakan banyu ke kepalanya, supaya mati dalam keadaan mudah. Yang ketujuh, wa yakunu fi amanillah azza wa jalla ma dama al-wudu, dan adalah dia dalam keadaan keamanan dari Allah selama dia berwudu. Orang yang dalam keadaan wudu itu dijauhkan daripada maksiat, dipelihara Allah, dijaga Allah agar dia tidak melakukan kemaksiatan. Nah, ini kemuliaan daripada wudu tadi, bagian dari keimanan. At-tuhuru syatrul iman. Nah, kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama wal ard. Mengucap kalimat alhamdulillah sekali saja disertai dengan pemahaman, penghayatan. Apa artinya alhamdulillah itu? Kita paham, kita hayati alhamdulillah. Nah, pahalanya itu memenuhi timbangan. Dibuat karena di akhirat pahalanya alhamdulillah itu hebat timbangannya. Wa subhanallah walhamdulillah, kalau ditambah pulang subhanallah walhamdulillah, nah itu ditambah lagi pulang yang memenuhi antara langit dan bumi. Tasbih itu pahalanya lebih kecil daripada tahmid. Kalau kita mengucap alhamdulillah, itu pahalanya penuh timbangan. Timbangan itu macam apa ganaannya? 2 kali dunia. Kalau pahala mengucap subhanallah, itu memenuhi langit dan bumi. Para ulama menjelaskan maksudnya. Andai kata pahalanya itu diwujudkan menjadi benda, kita mengucap subhanallah, diwujudkan menjadi benda, jadi sapi kah misalnya, jadi emas kah, kada muat antara bumi langit ini memuat pahalanya mengucap subhanallah. Kalau ditambah walhamdulillah, nah walhamdulillah tadi sudah pahalanya luar biasa, memenuhi timbangan amal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah kepada kita dengan ucapan yang sedikit alhamdulillah, sedikit benar itu alhamdulillah, udah makan alhamdulillah, paham artinya alhamdulillah itu, kita dapat pahala. Andai kata dimuat timbangan amal di akhirat, kayaknya penuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap amal kebaikan yang kita lakukan di dalam dunia, baik itu perbuatan, baik itu ucapan, akan bisa kita nikmati di akhirat apabila melalui 3 keadaan. Kita mengucap alhamdulillah, itu bisa diterima Allah, bisa kada.
kalau kita ini orang yang jahat, kalau kita orang yang zalim, kalau kita tergolong orang yang fasik, kada diterima Allah, ucapan itu hanya sia-sia. Alhamdulillah, itu kada ada artinya kalau yang mengucapkan ini orangnya kada takwa kepada Allah, kada ada harganya. Nah, jadi agar amalan itu supaya bisa diterima Allah, kita jadikan dulu kita orang yang takwa. Sehingga alhamdulillah sekali ucap hibak timbangan amal, 2 kali alhamdulillah 2 kali hibak. Nah, namun amal yang diterima ini, amal kita nih andai kata diterima Allah, itu belum tentu bisa sampai ke akhirat, bisa hilang. Kalau sampai mati kitanya amalnya sudah hilangan, padahal dulunya diterima Allah. Kenapa sebabnya? 1, karena dia murtad. Seapa banyaknya amal kita diterima Allah, tapi kita murtad kainanya, semuaan amal kebaikan kita gugur. Yang kedua, amal-amal yang banyak yang sudah diterima Allah itu kita jual untuk mendapatkan duniawi. Amal-amal yang kita perbuat itu kita jual, artinya kita riakkan untuk mendapat pangkat di sisi manusia. Kita misalnya dihormati orang, kita hendak dipuja orang, lalu kita kisahkan, aku dahulu membaca Quran itu sehatam sehari, aku dahulu bersedekah itu 1 juta sehari, lagi aku sugih 1 juta sehari bersedekah. Nah, dikisah-kisahkan lawan orang, mengisahkan tujuan agar orang menghormatinya, mencari kedudukan di hati manusia. Nah, amal ibadah yang dulunya diterima Allah, tapi karena dijual sedemikian rupa, gugur. Belum sampai kita mati, amalnya sudah habis. Nah, bagaimana caranya supaya amal yang sudah diterima Allah itu bisa tetap utuh, tetap baik, tetap sampai kita mati? Istiqamah bertakwa, terus menerus dalam takwa. Nah, jadi kalau kita terus menerus takwa kepada Allah, misalnya amal kita kebaikan-kebaikan itu sampai kita mati. Begitu kita mati, apakah amal itu bisa kita nikmati? Belum tentu. Barangkali kita banyak hutang di dunia, barangkali banyak hutang, bisa hutang harta benda, bisa hutang pribadi, menyambat orang atau apa. Nah, amal itu akan dibayarkan kepada mereka. Sehingga walaupun amalnya sudah diterima, amalnya sudah sampai ke akhirat, tapi begitu sampai di akhirat karena kita banyak hutang, amal dibayarkan ke hutang itu. Nah, jadi amal itu bisa kita gunakan, amal itu bisa kita nikmati faidahnya, pahalanya. Ada 3 hal. Pertama, kita takwa sebelum beramal itu. Yang kedua, kita istiqamah sesudah beramal. Yang ketiga, adamul iflas, ada bangkrut di akhirat. Nah, kita mengucap alhamdulillah berapa kali sehari? Memang dengan penghayatan, tapi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pahalanya kada sedikit. Asalkan kita bisa mempertahankan amal itu, pahalanya sampai kita mati, sampai kita nikmati, bukan main balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun 1 kalimat alhamdulillah yang kita baca.
wassalatu nurun, sabda Rasulullah sambungannya, sembahyang itu adalah cahaya. Maksudnya sembahyang itu cahaya adalah sembahyang yang diterima Allah. Sembahyang yang diterima Allah itu sembahyang yang mencukupi rukun, syarat dan sebagainya, itu diterima Allah, dia berubah menjadi cahaya dan naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu nurun, sembahyang itu adalah cahaya. Para pensyarah hadis menjelaskan artinya, tunawwiru wajha sahibiha wa qalbahu wa takunu lahu nuran fi qabrihi wa hasyri. Sembahyang itu menerangi wajah orang yang sembahyang dan hatinya, dan adalah sembahyang itu bagi dia cahaya di dalam kubur dan di padang mahsyar. Makin banyak sembahyang, makin menerangi wajah dan hatinya. Makin banyak sembahyang, makin terang hati dan terang wajahnya. Cuma sayangnya wajah itu hanya dapat diketahui oleh orang yang tertentu, oleh orang-orang yang istimewa, yang mendapat kemuliaan dari Allah, sehingga dia tahu ini wajah orang yang banyak salat karena terpancar cahaya di wajahnya. Karena ini bagian daripada alam malakut, tidak akan tahu kecuali orang-orang yang mendapat karamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhanun, dalilun alal iman. Sedekah yang kita keluarkan itu adalah bukti kita beriman. In kana akhrajaha lillahi ta'ala, jika dia mengeluarkan sedekah itu karena Allah Ta'ala. Sedekah ini memberi duitkah, memberi makankah, memberi minumkah, contoh itu sedekah. Bila orang bersedekah itu karena Allah, itu bukti keimanannya. Karena Allah dan Rasul telah menyampaikan bahwa orang bersedekah itu ini balasannya, orang bersedekah itu ini dapat bagiannya. Ini percaya, lalu ini keluarkan hartanya. Makanya sedekah itu bukti keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sedekah ini, tadarakul humum wal humum bis sadaqat yakshifillah ta'ala durrakum wa yansurkum ala adubikum. Ujar Nabi kita, perdapatilah kesusahan, kerisauan, kesedihan kamu dengan sedekah. Bila kita rasa susah, kita rasa kalut, kita sedih, kita duka cita, ujar Nabi, bersedekah, Allah akan membuka, melapangkan apa yang kita risaukan. Allah akan membuka, melapangkan kesusahan, kesedihan kita. Wa yansurkum ala adubikum, dan Allah akan menolong kamu atas musuh-musuh kamu. Paling berbahaya kalau kita memusuhi orang ahli sedekah. Pasti kita kalah dalam perkara apapun, baik urusan dunia atau akhirat. Bila kita bermusuh lawan orang yang ahli sedekah, pasti kalah kita. Karena orang yang ahli sedekah itu ditolong Allah. Orang yang ditolong Allah kada mungkin dikalahkan. Wa yansurkum ala adubikum. Jadi hendak berperkara lawan orang, lihati dulu orangnya ahli sedekah atau kada. Bila ahli sedekah, baik kita kada usah, kita kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis sadaqah fa inna fiha sitta khisal, thalathan fid dunya wa thalathan fil akhirah." Ujar Nabi kita, lazimi bersedekah. Karena ujar Nabi tadi, wassadaqatu burhanun, lazimilah sedekah. Arti lazimi itu rutinakan. Kalau kita membaca manaqib para aulia,
bagaimana kehidupan mereka dengan sedekah. Mereka menjadikan sedekah itu adalah merupakan bagian dari pengeluaran rutin. Kita pengeluaran tiap bulan ada bayar listrik, kan? Ada bayar anak sekolah, ada urusan ini. Kalau tahunan ada pajak kendaraan, itu pengeluaran rutin. Nah, itu hendaknya sedekah itu dimasukkan dalam pengeluaran rutin, supaya tergolong dalam hadis Nabi, lazimilah sedekah. Tanggal 1 biasa bayar listrik, bayar iuran anak. Nah, masukkan itu sedekah. Sedekah ini berapa? Sedekah ini yang rutin, pokoknya aku bersedekah dahulu kayak apa keadaannya, temannya 50.000 sebulan. Teman kayak apa kayak ekonominya, kayak listrik juga ada bayar beban loh. Nangka pakai kan nangka kita bayar beban itu. Nah, sedekah ulah macam itu. Nang dapat ke penghasilan nangka kah bila sampai tanggal 1 kalau rakan sedekah 50.000. Bila rezekinya tambah pada itu. Bila makai lampunya banyak bayarnya. Nah, sedekah diulah ke itu. Ada yang per minggu, ada yang per hari, ada yang per 10 hari, ada per hari Jumat. Pokoknya sedekah itu mereka jadikan sebagai pengeluaran diri pribadi. Kalau kita perlu makan, kita perlu terang, kita perlu nyaman, nah sedekah mesti ada di situ. Karena ujar Nabi, sedekah itu ada 6 perkara di dunia, 3 dalam dunia, 3 di akhirat. Amal lati fid dunya tatazidu fir rizq. Nah, dalam dunia ujar Nabi, sedekah itu menambahi rezeki. Nah, bertolak belakang lawan akal kita. Kalau akal kita yang sedekah itu mengurangi. Duitnya asal 10.000 diberikan 5.000 jadi 5 aja lagi. Tapi ujar Nabi itu menambahi rezeki. Beriman kalau kita lawan sabda Nabi ini. Makanya sedekah itu ujar Nabi tadi burhan, dalil atas iman kalian. Lawan akal kalau cucu. Duit 10.000 diberikan 5, tinggal 5 sedikit. Tapi Nabi menambahi. Wa tuksirul mal, yang kedua memperbanyak harta. Orang bersedekah itu memperbanyak harta. Yang ketiga, wa tu'ammirud diyar, memakmurkan negeri, memakmurkan kampung. Wa ammal lati fil akhirah, adapun yang di akhirat, fatasturul aurat, menutupi keaiban kita. Wa tasiru zillan fawqa ra'si, sedekah itu menjadi naungan di atas kepala daripada panasnya padang mahsyar. Yang ketiga, wa tasturun minan nar, dan menutupi daripada neraka, melindungi dari api neraka. Nah, ini untuk orang-orang yang melazimi sedekah. Ini orang bersedekah bila berhujung aja. Bila berhujung sedekah, bila kada berhujung kada bersedekah. Itu ada itu. Bila berhujung hanya dibagi, bila kada berhujung kada juga. Ini kada melazimi sedekah. Ada sebagian ulama di dalam kitab Al-Jawharatul Lu'lu'iyah disebutkan sebagian ulama ini sedang berkhutbah, berpidato di kita, berceramah di masjid. Ujar si ulama ini bahwa kalau kita bersedekah itu harus mesti mengalahkan 70 syaitan dahulu. Kita ini hendak bersedekah, 70 syaitan rumah menghalangi kita. Jangan bersedekah kaina ini, jangan kaina itu, kaina ini, jangan. 70 syaitan mau menggoda kita. Hanya kawat bila kita lulus tahun 70 itu hanya kita kalawarakan, hanya kau bersedekah. Nah, jadi 70. Nah, di antara yang hadir itu ada yang berdiri. Di tuan guru itu kan kemana?
ulun nak ke rumah mengambil duit, anak bersedekah, anak mengalahkan 70 syaitan itu. Bulit ke rumah laki-laki tadi. Sampai di rumah buka lemari, ambil duit bahari bingung kayak pirak di dinar dirham. Nah, buat di lemari duit, buat dalam kantong. Bila hendak keluar kamar, datang nang bini. Apa tuh nang bini? Bakal lakas ngambil duit. Aku nak bersedekah. Bukan kawal nang bini. Kita perlu ini perlu. Bakal lahir lawan nang bini. Dunia bahari itu pemalar rupanya. Ini dunia bahari, itu sabahari. Akhirnya disebutkan dalam kitab itu baguda bakalahi. Nah, kan baguda nabinya hendak merabuti duit itu nah, supaya jangan disedekahkan. Akhirnya apa? Nanang nambini. Dapat nambini duitnya, diambilnya, kada jadi disedekahkan. Laki-laki itu bulik ke masjid. Boleh kan orang masih ceramah lagi di masjid tadi. Datang dia tuan guru, kayak apa wahai laki-laki? Kau lagi malahan 70 syaitan. Ujar si laki-laki itu 70 syaitan itu kau yang kalahkan. Datangi datungnya syaitan, nah, kalah ulun. Datang ibu mereka lalu kalah. Nah, jadi itu halangannya bersedekah sesuai dengan ganjaran yang besar. Wasabru diyaun, dan kesabaran itu adalah cahaya. Antara nur dengan dia sama pada cahaya, tetapi artinya kalau dia ini cahaya yang bisa membakar. Nah, kesabaran itu adalah cahaya yang bisa membakar dosa-dosa yang ada di dalam diri. Orang yang sakit kalau dia sabar akan menebus segala dosa-dosanya. Orang yang dapat musibah kalau dia sabar menghapus dosa-dosanya. Wal Quran hujjatun laka aw hujjatun alaika, dan sabda Rasulullah, Quran itu bisa menolong bagi engkau dan bisa juga mengalahkan atas engkau. Quran apabila kita baca, kita amalkan, dia akan menjadi penolong kita. Tapi Al-Quran bila kita belakangi, bila kita kadang menghiraukan, akan membahayakan diri kita sendiri. Kalau sedikit orang yang membaca Quran, tapi justru Quran yang melaknat dia. Orangnya zalim, baca Quran. Di Quran ada laknatullah ala zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Seorang zalim yang baca Quran nih. Nah, ini Quran melaknat dirinya sendiri. Kullun nasi yabdu tabayi'un nafsahu wa mu'tikuha aw mubiquha. Setiap manusia itu berpagi-pagi dia berusaha. Ada manusia yang menjual dirinya kepada Allah, maka dia berarti memerdekakan dirinya daripada neraka. Orang yang berusaha menjual diri kepada Allah ialah orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, berarti dia memerdekakan dirinya daripada neraka. Al-mubikuhan, ada orang yang menjual dirinya kepada syaitan, orang yang sibuk dengan urusan duniawinya, melupakan kepada Allah, itu menjual dirinya kepada syaitan. Al-mubikuhan, maka dia akan mencelakakan dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Selanjutnya hadis yang ke-24. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه